Teman-teman semua, hari ini tentu adalah ibadah Next Gen dan kalau kita sebut Bapak Ibu kesannya udah tua gitu ya kira-kira ya. Walaupun mungkin ada juga yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi biar malam hari ini kita semua menjadi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak dari kita yang bersuka cita boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Jeffrey Daniel Pham, Pendeta Jeffrey Daniel Pham. Ya ini foto keluarga saya, istri saya yang duduk yang baju coklat, ya istri saya orang Batak, Boru Simanjuntak. Anak kami 3, yang pertama usianya 22 tahun, yang berdiri, ya yang nomor 2 kelihatan lebih besar ya, tetapi dia nomor 2, usianya 20 tahun. Ya, yang nomor 1 sudah lulus kuliah bulan Mei tahun ini, yang nomor 2 lagi kuliah semester 5, dan yang nomor 3 laki-laki dia usianya 16 tahun, kelas 2 SMA. Saya tinggal di Jakarta, di daerah Kelapa Gading. Saya melayani di GBI Shalom Tanjung Priok, digembalakan oleh salah satu dewan pendiri dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Yori Tasik. Saya juga sekarang dipercaya sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia periode 2023 sampai dengan 2027. Dan selain sebagai hamba Tuhan, saya bersama dengan istri, kami dipercaya untuk memiliki bisnis usaha sejak kami masih pacaran. Nanti saya di tengah khotbah saya saksikan karena saya lihat di sini banyak sekali anak muda. Seberapa banyak dari kita yang datang dengan pacarnya? Boleh angkat tangan. Ada? Yang datang dengan pacar? Jangan sampai nanti pulang gak diakuin, dia ngambek, dia marah. Yang datang dengan pacar, angkat tangan, ayo ngaku. Atau masih dalam pendekatan, jadi belum takut. Kalau angkat tangan, gue belum diakuin jadi pacar, nanti dibilang GR. Yang masih jomblo kalau gitu, yang masih jomblo. Hah? Ada orang kah di sini? Oh itu sana tuh, coba lihat dulu, angkat tangan, angkat dulu, tahan. Lihat itu biar ketahuan itu masih jomblo, masih available, tapi laki-laki semua yang angkat tangan. Yang cewek angkat tangan dong yang masih jomblo. Siapa tahu berjodoh di GBI FOCC, haleluya. Saya tanya, yang datang dengan pacar nggak ada yang angkat tangan. Yang jomblo cuma sedikit, jadi statusnya sudah menikah semua. Haleluya, baik. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul doa dan pujian yang mengubahkan. Siapa yang rindu agar hidupnya mengalami terobosan? Boleh angkat tangan. 2024 sebentar lagi akan berakhir, betul ya? Kita rindu terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bilang, aku sudah rajin ibadah, sudah rajin berdoa, tetapi aku belum melihat ada terobosan yang terjadi. Padahal firman Tuhan berkata engkau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya mau katakan bahwa kadang-kadang yang diperlukan adalah doa dan pujian. Yang lebih lagi yang akan kita lihat nanti beberapa poin akan saya sampaikan. Bahwa percayalah di dalam doa kita, di dalam pujian dan penyembahan kita pasti ada kuasa. Ibadah mengandung janji, yang setuju katakan amin. Tadi saya tanya, saya duduk lagi di depan, lagi minum teh karena transisi dari ibadah yang ketiga. Saya lihat anak muda banyak sekali datang. Saya tanya, apakah setiap minggu seperti ini? Katanya iya, katanya kalau jam 7 anak muda memenuhi gereja ini. Dan saya katakan, wow dahsyat ya. Berikan tepuk tangan buat kalian yang mau berikan waktu buat Tuhan. Di hari Minggu jam 7 dan katanya sudah belasan tahunnya Ibu Gembala berlangsung ibadah Next Gen. Saya sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak tentu berbahagia, bersuka cita melihat ada anak-anak muda yang memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan datang memuji dan menyembah Tuhan. By the way, tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita. Soalnya dari pagi nih dia udah main keyboard ya, yang lain juga main musik. Coba yang keyboardis kena terus dari saya dari tadi. Ini ngomong-ngomong udah gak jomblo dia, jadi sudah sold out, sudah laku. Ya, jadi kalau ada yang naksir-naksir sayang, sudah mau menikah katanya. Ya, calonnya ada di Manado ya? Iya, jauh, LDR.
Hari ini kita akan lihat doa dan pujian yang seperti apa yang akan mengubahkan. Karena saya percaya anak muda ada banyak sekali kerinduan dan cita-cita, betul nggak? Dulu waktu kecil kalau saya lahir dan besar di Papua, di Sorong. Dulu kalau ditanya mau jadi apa, saya bilang ya biasa kalau anak kecil kan mau jadi presiden. Ada yang bilang mau jadi dokter, ada yang bilang mau jadi insinyur. Tapi mimpi saya dari kecil adalah menjadi seorang arsitek. Tetapi apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan saya tidak tercapai. Kenapa? Karena saya percaya ternyata Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah buat setiap anak-anaknya. Tetapi hari ini apapun kerinduan teman-teman semua, mari kita mau bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena saya percaya doa kita kepada Tuhan yang kita akan lihat beberapa poin yang akan datang. Itu akan mengubahkan kehidupan kita. Doa dan pujian yang seperti apa? Yang pertama, bahwa doa dan pujian yang mengubahkan adalah doa dan pujian yang ketika kita naikkan dengan penuh ketulusan. A sincere prayer. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukanlah tipe Tuhan yang terkesan dengan apa yang ada yang terlihat dalam penampilan kita. Tuhan kita tidak memandang, dia tidak menghargai seseorang karena mungkin pakaian yang dia kenakan. Tuhan tidak melihat merek sepatu apa yang saudara pakai ketika saudara datang ke gereja. Tuhan gak lihat mungkin yang wanita pakai makeup atau bedak setebal apa. Tuhan gak lihat merek kosmetik atau skincare teman-teman merek apa. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati teman-teman semua. Kalau hari ini saudara datang dengan hati yang tulus dan memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah di dalam pujian, dalam doa saudara. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Dan pertolongan Tuhan sedang di dalam perjalanan dalam hidup saudara. Kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Kita baca berganti-gantian. Saya mulai ayat 41, teman-teman semua ayat 42. Kita bergantian sampai ayat ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai 44, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Silakan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Katakan amin. Saya percaya teman-teman semua tahu cerita tentang ini. Bagaimana pada saat itu Yesus bersama murid-muridnya sedang berada di dalam bait Allah. Dan mereka melihat ketika persembahan dibawa ke depan. Pada saat itu ternyata persembahan yang dibawa ke depan sepertinya bisa terlihat berapa jumlah yang diberikan. Karena di situ dengan jelas dikatakan bahwa ketika Yesus sedang duduk menghadap sebuah peti persembahan, dia memperhatikan ada orang banyak maju dan memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan dikatakan pembacaan ini bahwa banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Artinya dia dapat melihat berapa jumlah yang diberikan. Tetapi dikatakan datanglah seorang janda yang miskin lalu dia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Tentu ini adalah jumlah yang kecil dibandingkan pemberian dari orang-orang kaya itu. Ketika Yesus lihat ini, dia panggil murid-muridnya mendekat dan berkata bahwa apa yang diberikan oleh janda miskin ini lebih banyak daripada apa yang diberikan oleh semua orang yang memberi lebih banyak ke dalam persembahan itu. Ayat 44 disimpulkan dikatakan bahwa Yesus berkata sebab mereka semua memberi dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya. Hari ini anak muda dengar baik. Tuhan gak minta apa yang kita gak punya. Tetapi Tuhan minta apa yang kau punya. Tetapi
Dari apa yang kau punya itu, kalau kau bawa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku gak memiliki banyak hal. Tetapi satu hal yang aku punya, yaitu hidupku, hatiku, aku mau bawa kepada Tuhan. Aku percaya ketika hidup dan hatiku kuberikan dengan penuh ketulusan. Ketika aku berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Aku percaya Tuhan melihat hatiku. Dari apa yang aku punya ini, aku serahkan dan persembahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percayalah dari hati yang tulus, Tuhan akan memperhitungkan dan akan mengembangkan. Bahkan memberkati hidupmu berlipat kali ganda. Sepertinya pada saat itu persembahan yang diberikan dapat dilihat dengan jelas oleh orang yang di sekitarnya. Tentu orang-orang yang ada di sekitarnya bukanlah satu-satunya orang yang lihat. Tuhan Yesus juga lihat. Di mana orang-orang memberi dan memasukkan persembahan mereka dapat melihat. Ada beberapa memberi dalam jumlah besar. Dan mungkin terlihat dari penampilan mereka. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang mungkin ketika memberi yang banyak, mereka pikir mereka adalah orang yang dermawan, memberikan yang banyak. Tetapi Tuhan tahu karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak bisa ditipu dengan apa yang kita berikan. Tetapi mari kita mau memberikan yang penuh dengan ketulusan. Kalau saudara ingin terjadi sesuatu, perubahan di dalam kehidupanmu. Tulus, miliki hati yang tulus. Memuji Tuhan dengan tulus, berdoa dengan tulus, bukan dengan kepalsuan. Ada banyak orang ketika disuruh berdoa berkata, saya gak bisa berdoa. Tetapi saudara, berdoa itu bukan seperti membaca puisi. Betul ya? Jangan kalau kita bilang, kita pikir berdoa itu seperti membaca puisi. Misalnya ada orang mungkin berdoa dan berkata, Tuhan Yesus, ketika aku bangun di pagi hari, aku melayangkan pandanganku jauh keluar jendela. Memandang matahari yang terbit di ufuk timur. Dan melihat belantara padang rumput yang terhampar luas. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong, Tuhan bilang, emang gue pikirin. Tetapi sampaikan apa yang ada dalam hatimu, keluhan hatimu, curhat sama Tuhan. Anak muda, apa sih yang jadi masalah? Bulan lalu saya sempat khotbah di salah satu retret di SMA negeri di Puncak. Saya tanya, anak muda, kalian punya masalah enggak? Anak muda punya masalah enggak? Mereka jawab punya. Apa masalah kalian? Apa pergumulan kalian? Satu orang jawab, banyak tugas katanya. Oh iya banyak tugas ya. Lalu apa lagi? Lalu ada yang jawab, percintaan katanya. Mungkin itu juga yang menjadi persoalan dan masalah dari kalian semua. Ada yang bermasalah dengan percintaan, ada yang senyum-senyum. Mungkin ada yang berharap, gue naksir sampai dia. Tapi kok dia gak ada pergerakan. Atau mungkin juga ada yang sudah pendekatan, tapi belum mendapatkan, belum terlihat hilalnya yang jelas. Gue udah deketin, gue udah beliin dia GoFood, GrabFood, gue kirim. Tapi gak ada respon. Makanya kalau pendekatan, tanya dulu sama Tuhan. Jangan waduh banyak pengeluaran, beliin makanan, traktir makan, ngajak ke mall, ajak nonton. Traktir sana sini, pas bilang, aku suka sama kamu. Lalu jawabannya, rasanya kita lebih baik berteman saja. Itu sakit ya. Udah pendekatan, udah habis modal, ya kan? Udah korban tenaga, pikiran, waktu. Bangun pagi ingat dia. Lagi kerja ingat dia, lagi di sekolah ingat dia. Lagi mandi ingat dia. Apapun yang kita lakukan ingat dia. Pas kita bilang I love you, dia bilang kita berteman saja. Jangan-jangan itu namanya PMDK. Tahu apa itu PMDK? PMDK itu pendekatan mulu, dapat kagak. Saya ketemu dengan istri saya di tempat saya kerja dulu. Jadi saya bekerja dari usia 19 tahun. Karena situasi saya waktu itu punya mimpi menjadi arsitek, lulus SMA di Jakarta. Saya lulus SMP di Papua lalu pindah ke Jakarta, SMA di Jakarta. Lulus SMA saya kuliah sempat jurusan arsitektur. Tetapi hanya 1 semester, tetapi saya harus tinggalkan kuliah itu karena gak punya biaya. Papa saya meninggalkan mama dan meninggalkan kami.
Saya sebagai anak laki-laki satu-satunya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Usia 19 tahun saya kubur mimpi saya. Dan saya harus cari kerja untuk menafkahi mama dan kakak dan adik-adik saya. Sebagai anak laki-laki satunya saya ambil tanggung jawab seorang ayah di usia muda. Usia 19 tahun saya harus bekerja. Dari nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman. Tetapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Pergumulan boleh datang, masalah boleh datang. Tantangan boleh hadir dalam hidup ini. Tetapi kalau kau pegang Tuhan dalam hidupmu, apa yang kau tidak bisa, Tuhan akan membuat engkau menjadi bisa. Apa yang kau tidak sanggup, Tuhan akan sanggupkan engkau. Kalau kau tulus datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya bekerja jadi seorang sales di sebuah perusahaan. Tahun pertama nggak tahu apa-apa. Tetapi di tahun kedua memasuki tahun ketiga, saya diangkat menjadi manajer marketing. Karena saya melakukan penjualan terbanyak di perusahaan itu. Masuklah seorang yang melamar pekerjaan karena dibuka lowongan. Ketika dia masuk ke dalam pintu kantor, saya udah lihat dari meja saya, wih boleh juga nih cewek. Akhirnya diinterview sama bos. Dan akhirnya setelah dia pulang, bos panggil saya. Bos tanya, Jeffrey gimana? Kita terima enggak? Itu yang tadi saya interview. Karena saya udah lihat, wih bening nih cewek. Terima bos. Karena saya tahu dia akan jadi anak buah saya. Jadi saya sudah atur rencana. Kalau dia jadi anak buah saya akan melakukan pendekatan. Tapi pendekatan saya bukan pendekatan mulu dapat kagak. Tetapi saya berdoa Tuhan kalau dia jodohku. Dan ternyata kesaksian istri saya. Pernah satu hari ketika saya lewat di depan meja kerja dia. Katanya di dalam hatinya seperti ada yang berkata bahwa dia jodoh kamu. Tapi dia menolak, ini bukan suara Tuhan. Masa dia sih jodohnya, kata dia meragukan. Ini jangan-jangan suara setan katanya. Dulu dia ragu, tetapi sekarang dia bersyukur. Tetapi ketika itu dia belum ada pendekatan, tapi saya mendekati dia dan saya bilang saya mau jadi pacarnya. Dan dia bilang dia mau pacaran tapi buat menikah. Karena selidik punya selidik ternyata dia 4 tahun lebih tua dari saya. Tapi dia juga suka, tapi dia mau jadi pacar tapi mau menikah. Karena usianya pada saat itu sudah 27 tahun dan pada saat itu mungkin dia merasa sudah mau expire gitu kira-kira saudara. Saya masih 22 menuju 23 tahun. Dalam hati saya pikir, waduh gue masih muda ya. Tetapi kalau saya tolak, saya tahu ada teman kantor saya naksir sama dia. Kalau saya bilang saya nggak siap, oh nanti diembat nih sama teman saya. Akhirnya saya bilang, oke siap. Kalau mungkin udah zaman Atta Halilintar saya akan ngomong, siap gitu ya kira-kira. Saya pikir dalam hati, oke siap aja dulu nanti juga dia lupa. Ternyata tidak, dia nagih terus minta dinikahi. Kalau nikah perlu duit, betul ya? Siapa sih namamu? Anto, nikah perlu duit? Ya kan? Udah senyum dia orang kalau mau nikah senyum, mukanya senyum terus saudara. Kita doakan biar jadi, jangan sampai gagal. Kalau senyum berarti duit modal nikah sudah ada. Kalau saya dulu mau menikah ditagih nikah belum ada uang saudara. Karena saya bekerja, saya harus menghidupi mama saya, adik-adik saya, kakak saya kuliah di Bandung. Gaji cuma seberapa. Dan pacar saya dia orang tuanya pensiunan polisi. Dan dia dari kecil sekolah, di sekolah battle. Dialah yang adalah orang GBI dari awal. Saya bukan di GBI, saya ada di gereja mainstream. Lalu ketika dia ajak saya ke GBI, karena pacar yang ngajak gak mungkin kita tolak. Lalu ketika saya pertama kali masuk ke ibadah GBI, saya lihat tepuk tangan, penyembahan bahasa roh. Saya bilang ini gereja apa ini? Tapi tahukah teman-teman, di situ saya bertumbuh. Istri saya dari kecil dia sekolah dasar battle di situ. Makanya gembala kami Om Yori Tasik itu bilang, sekali battle tetap battle. Battle di bumi, battle di surga. Rupanya mungkin cuma GBI yang punya cabang di surga saudara. Sekali battle tetap battle. Dan saya bertumbuh di situ. Dan ketika saya pikir dan kita diskusi dengan pacar saya, istri saya yang dulu masih pacar dan saya berkata bahwa kalau kita terus kerja di sini, kita menikah, kita nggak bisa punya uang buat menikah.
Bagaimana kalau kita berdua resign, kita keluar, lalu kita buka usaha bersama untuk cari modal buat menikah. Kita sepakat, kita menghadap bos-bos lalu mengundurkan diri. Bos marah-marah sebenarnya karena dia bilang nih gara-gara perempuan ini Jeffrey jadi rusak. Lebih baik dia aja keluar, Jeffrey nggak boleh keluar. Kenapa? Karena dia takut customer saya paling banyak. Tetapi cinta itu buta teman-teman. Kami tetap sepakat bahwa kami mau mundur. Padahal saya udah dikasih mobil di kantor itu. Gak pernah sebelumnya di perusahaan itu dikasih mobil sama karyawan, saya dikasih mobil. Tetapi saya lebih memilih pujaan hati saya. Akhirnya kami keluar. Tahun 2001 awal, kami membuka usaha di rumahnya, di ruang tamu di rumahnya. Tahun 2001 bulan Desember, kami sudah punya modal buat menikah. Dan teman-teman tahu usaha yang dimulai hanya mencari modal menikah. Sampai detik ini ada, masih ada. Sudah 23 tahun. Karena apa? Karena iman kita di dalam Tuhan. Kalau hari ini kau punya mimpi yang besar, tantangan apapun itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan bersama dengan istri saya dari apa yang gak pernah kami lihat dan kami bayangkan sebelumnya. Ternyata apa yang saya cita-citakan menjadi seorang arsitek bukan rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan ubahkan itu. Saya menjadi pengusaha, bahkan lebih baik. Dulu kalau ditanya anak muda mau jadi orang kaya enggak? Mau punya uang yang banyak semua pasti mau, ya betul enggak? Kan enggak salah dong punya uang banyak diberkati secara materi, itu alkitabiah. Tetapi ketika kita tahu apa yang benar, bahwa kita menyadari ketika kita punya hati yang tulus memuji menyembah Tuhan, Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat motivasi kita. Motivasi kita bukan menjadi kaya, tetapi motivasi kita adalah apa? Agar ketika Tuhan memberkati hidup kita, kita juga dapat menjadi berkat buat orang lain. Salah satu alasan saya kenapa saya mau melayani Tuhan. Saya bilang karena saya mau mencoba membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi dengar baik teman-teman, seberapa kuat usaha kita untuk balas kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami dulu hidup susah. Tadi pagi saya saksikan, tadi sore juga. Bagaimana kita hidup susah. Saya bersama mama dan adik-adik saya, kami ngontrak satu rumah yang kecil. Mama dan adik saya tidur di dalam kamar, saya di luar pakai kasur lipat, kasur gulung. Pagi hari bangun, diberesin, pergi ke kantor jauh. Tiap hari kami hanya makan Indomie. Saya mau tanya, Indomie enak enggak? Enak enggak? Enak sampai di luar negeri deh. Tapi bayangkan, setiap hari, pagi, siang, malam, besok pagi, siang, malam, setiap hari makanannya Indomie. Ya saya tahu Indomie enak. Tapi bayangkan kalau setiap hari. Tapi bukan juga karena korban iklan, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, Indomie. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi. Siapa yang gak tahu lagu itu? Tapi bukan karena korban iklan saudara. Tapi mampunya cuma bisa makan Indomie, cuma bisa beli Indomie. Kalau Tuhan berkati hidup saya mau katakan Tuhan kau begitu dahsyat dan luar biasa. Kau menyediakan apa yang gak pernah aku ekspektasikan dalam hidup ini. Tuhan izinkan saya boleh mengalami kekecewaan oleh papa saya. Tetapi Bapakku yang di surga, dia menyediakan hal-hal yang lebih dahsyat. Ketika Bapa di dunia ini mengecewakan saya, Bapa di surga enggak mengecewakan saya. Seorang bernama George Henry Lewis, dia berkata, sincerity is moral truth. Bahwa ketulusan itulah kebenaran moral yang sesungguhnya. Saudara harus tulus dalam hal apapun. Melakukan kebaikan harus tulus. Jangan karena ada maunya. Anak muda jangan karena naksir jadi traktir, nanti pas menikah baru ketahuan aslinya. Harus tulus. Yang cewek-cewek saya tanya, lebih suka cowok yang
Jujur dan terus terang apa adanya atau yang fake, yang pura-pura? Jujur, yang kencang. Mau yang jujur apa yang pura-pura? Gak apa-apa sepatunya palsu, gak apa-apa. Yang penting hatinya tulus. Yang cowok-cowok jangan cuma kalau pacaran lagi hujan, bilang walaupun hujan, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, demi aku datang dan berjumpa dengan dirimu. Begitu sudah menikah, hujan rintik-rintik, istri minta diantar, udah pesan aja itu Grab apa Gojek. Jangan begitu. Cintailah istrimu seperti cintamu yang dahulu. Amin. Katakan amin. Pernahkah saudara bertanya-tanya apa yang Tuhan pikirkan saat kita berdoa? Ketika kita sedang berdoa, Tuhan itu lihat hati kita. Tuhan gak ngelihat apakah kau pintar berbicara atau tidak. Karena yang Tuhan cari adalah kejujuran kita. Katakan apa yang ada dalam hati kita. Berdoa dengan sungguh dan yakin bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan kita. Yang Tuhan inginkan kita jujur sama Tuhan. Katakan dari dalam hatimu, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Ketika kau sedang kecewa, katakan saja, Tuhan aku sedang mengalami kekecewaan. Aku gak ngerti apa yang sedang terjadi. Ketika kehidupan tampaknya mungkin mengguncang kehidupan kita, katakan yang sebenarnya. Karena Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, tetapi kadang-kadang kita harus proklamirkan di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mulai terbuka dan jujur kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita sedang memulai sebuah hubungan dengan Tuhan. Doa dan pujian yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan yang keluar dari dalam hati kita adalah jenis doa yang dapat mengubahkan banyak hal. Apa yang menjadi kerinduanmu? Pekerjaankah? Pasangan hidupkah? Mungkin peningkatan-peningkatan di dalam kehidupanmu. Berdoa tulus di hadapan Tuhan. Perkataan yang kita ucapkan dan tindakan yang kita lakukan seharusnya ada membuat perbedaan ketika kita tulus jujur di hadapan Tuhan. Yesus saja terharu dengan apa yang diberikan oleh janda yang miskin itu. Karena itu datang dari hati yang tulus dari seorang janda. Semua yang dia punya dia berikan. Bagi orang yang punya kelimpahan memberi tentu tidak sukar. Tetapi ketika memberi dari semua yang kita punya dan berikan segalanya kepada Tuhan, itu tidak mudah saudara. Kalau hari ini saudara datang dengan sungguh-sungguh memberikan hatimu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang dengan motivasi yang benar. Saya percaya kau pulang dari tempat ini akan ada terobosan yang terjadi. Lalu yang kedua, doa dan pujian yang apa yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Doa dan pujian yang sungguh-sungguh, a fervent prayer. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini harus kita aminkan bahwa doa ketika dengan yakin kita doakan, kuasanya sangat besar. Jadi ketika berdoa, ketika bernyanyi mengangkat pujian sama Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh. Doa dan pujian yang sungguh-sungguh penyembahan yang kau naikkan, yang sungguh-sungguh ditandai dengan apa? Dengan adanya gairah, adanya semangat. Ada sebuah doa yang dapat kita rasakan, yang penuh dengan sensasi yang keluar dari tubuh kita. Ketika menyembah Tuhan, betul-betul ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Tidak ditentukan dengan situasi di sekitar kita. Jangan karena menyembah Tuhan karena yang sebelah mungkin semangat, kita pun tidak mau kalah dan kita lihat nanti gue dibilang gak semangat. Tetapi ini adalah sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ketika doa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa hati Tuhan itu akan menjadi hati kita. Dan itu tentu akan mempengaruhi kita secara emosional. Kita akan mulai melihat bahwa kita mulai peduli dengan hal-hal yang Tuhan pedulikan. Kita akan melihat orang lain dengan bagaimana cara Tuhan melihat orang lain dengan penuh kasih. Kita tidak lagi penuh dengan iri hati, tidak penuh dengan mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain.
Maka doa dan pujian yang sungguh-sungguh ditandai dengan adanya gairah. Memuji Tuhan, penuh dengan ekspresi. Amin ya saudara ya. Kalau saudara ingin terjadi sesuatu, seperti Raja Daud yang menari-nari, dia gak peduli dengan orang lain. Kita memuji Tuhan, karena kita menunjukkan bahwa aku bersemangat, aku excited bersama dengan Tuhan, penuh dengan gairah. Karena aku menyadari bahwa Tuhan dapat bekerja dengan luar biasa ketika dia melihat ada gairah yang membara, di mana rohku menyala-nyala di dalam Tuhan. Seorang bernama Woodrow Kroll, dia berkata, fervent prayers produce phenomenal result. Bahwa doa yang sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang fenomenal. Hasil seperti apa yang saudara butuhkan hari ini dalam hidup saudara. Hasil seperti apa yang kita butuhkan untuk gereja kita, untuk pelayanan kita. Apa yang kita rindukan terjadi. Ternyata hasil yang luar biasa dapat kita dapatkan ketika kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya waktu mengalami kesulitan, mami saya seorang majelis di gereja. Dia memberikan teladan iman kepada kami. Dari kecil-kecil kami dipaksa didorong pergi sekolah minggu jalan kaki di Papua. Untuk pergi ke gereja di pinggir pantai. Lantainya dari tanah, dindingnya dari kayu. Kami malas sebenarnya bangun pagi. Tetapi mami saya bangunkan kami dan paksa kami jalan. Pegangan tangan adik kakak berempat orang. Jalan kaki pergi sekolah minggu. Tetapi setelah kami dewasa kami baru sadar bahwa ternyata nilai-nilai kebenaran firman Allah yang ditanamkan dari kami masih kecil itu memberikan dampak yang luar biasa. Ketika papa kami meninggalkan kami enggak lari kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kebenaran firman Allah itu menjadi pondasi yang kokoh. Membuat kami tetap percaya. Walaupun pergumulan datang, sakit hati ada, kekecewaan dan bahkan mungkin kepahitan terhadap papa waktu itu. Tetapi di dalam pergumulan kami perjuangan kami untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kami melihat bagaimana Tuhan bawa kami lewat kesulitan, melalui pergumulan. Tetapi ketika kami mencapai garis finish itu, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Anak muda dengar baik, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Bersyukur kalau punya masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena itulah kesempatan bagimu melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Doa dan pujian yang seperti apa yang akan mendapatkan ada perubahan yang terjadi. Doa dan pujian yang disertai dengan tindakan. Action prayer. Firman Tuhan bilang, di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita hanya berdoa dan beriman tanpa melakukan sebuah tindakan, kita tidak akan melihat ada progres di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kami hanya menyerah dan berserah kepada nasib, saya percaya hidup kita akan begitu-begitu saja. Tetapi saya percaya ketika kita ambil tindakan, saya mau mengambil pekerjaan apapun itu, melamar ke sana kemari dan akhirnya mendapat pekerjaan. Ternyata Tuhan buka jalan walaupun tidak langsung instan. Anak Tuhan jangan suka yang instan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses dalam hidup kita. Biarkan yang instan itu punya pop mie. Punyanya apalagi Indo Cafe Coffee Mix dan lain sebagainya. Tetapi dalam Tuhan ada proses. Yang cowok-cowok kalau naksir sama cewek, apa yang kita lakukan? Mungkin yang cowok-cowok, siapa yang lagi pendekatan, lagi naksir sama orang? Gak ada ya? Jomblo enggak, pacaran enggak, lagi suka sama cewek enggak. Yang mudah-mudahan tidak suka sama cowok ya saudara. Kita kalau suka sama seseorang, gak mungkin misalnya di gereja nih. Sekali lagi saya kasih contoh, pemusik di gereja saya bukan pemusik di sini. Biasanya yang playboy itu keyboardist, pemusik. Jadi enggak, dia udah laku.
Karena di gereja saya ketika ada jemaat baru yang cewek, dia tahu. Apalagi yang cakep, yang cantik. Dia tahu karena apa? Karena mereka berdiri di depan. Ketika ada jemaat baru yang, wih bagus ya, bening itu, cantik ya. Nah kalau dia suka, kalau kita suka sama seseorang, ketemu di gereja, gak mungkin ketika pulang ke rumah lalu kita masuk kamar dan berdoa, Tuhan itu ada jemaat baru, cewek cakep banget. Wah bening banget Tuhan. Kalau boleh Tuhan dekatkan dan jadikan aku dengan dia. Minggu depan datang lagi ke gereja. Itu cewek datang lagi dan dia lihat dari jauh. Oh semakin mengasihi gitu ya, timbul naksir gitu ya. Dan dia lihat wow makin cantik, udah bukan bening lagi, udah transparan. Lalu ketika dia suka, lalu dia pulang lagi ke rumah dan berdoa lagi. Masuk kamar, kunci pintu dan berdoa. Tuhan aku rela doa dan puasa. Agar Tuhan jadikan aku dengan dia. Oh cakep banget, cantik sekali Tuhan. Pokoknya di gereja tidak ada yang secantik dia. Kalau bisa Tuhan jadikan aku dengan dia. Tiap minggu dia seperti itu cuma lihat dari jauh. Pulang ke rumah, masuk dalam kamar dan berdoa. Pertanyaannya bisa jadi apa enggak? Enggak. Apa yang harus dia lakukan? Kenalan, pendekatan, betul enggak? Cowok-cowok kalau ada yang kau naksir di gereja, jangan cuma datang setiap minggu dan berkata, wih gue datang ibadah jam 7 malam. Kenapa? Itu ada yang gue naksir tuh. Tapi tiap minggu silih berganti datang. Cuma lihat dari jauh, cuma senang-senang aja dari jauh. Cakep tuh. Tapi gak pernah kenalan. Lalu cuma minta sama Tuhan, firman Tuhan bilang, iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, iman itu hakikatnya mati atau sia-sia. Pendekatan dong, datengin dia. Shalom. Adek, kakak mau tanya dong. Adek punya obeng gak? Pasti dia akan jawab, obeng. Gak punya kak, kan aku ke gereja, aku gak punya obeng. Oh begitu, jangan langsung berhenti, tanya lagi. Oh kalau obeng gak punya, kalau tang, adek punya gak tang? Pasti dia akan jawab, obeng. Apalagi tang gak punya lah kak. Kalau obeng gak punya, tang gak punya. Kunci Inggris adek punya gak? Bang, abang pikir aku montir ya? Aku gak punya bang kunci Inggris. Yang cowok jangan hilang akal, langsung bilang begini. Kalau obeng gak punya, tang tidak punya, kunci Inggris gak punya, kalau nomor WA punya dong, gitu dong. Tolong dicatat, ini tips dan trik kalau mau kenalan dengan cewek yang kau taksir di gereja. Lalu kalau sudah pendekatan, kalau dia bilang ketika sudah pendekatan, sudah habis modal tadi saya katakan pendekatan yang bilang I love you, dia bilang kita berteman saja, ya jangan menyerah. Tetap percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik bagimu. Jangan patah hati. Kalau jadi sudah pacaran juga jangan terlalu posesif yang cewek-cewek. Sehingga cowoknya nggak nyanyi begini. Malam bantu aku untuk luluhkan dia. Kok nggak tahu kalau lagu-lagu dunia ya? Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Pura-pura nggak tahu nih. Dari rasa cemburu, dari rasa jangan terlalu posesif. Percaya. Dia kayaknya dari tadi ibadah pagi sampai malam kalau nyanyi lagu dunia dia nggak tahu. Takut sama ibu gembala. Katanya nih keyboardis duniawi gitu ya. Ya saudara, teman-teman semua, kalau engkau ingin sesuatu bertindak. Kalau saya tanya semua, siapa di sini anak muda yang hidupnya mau berhasil dan sukses, pasti semua mau ya. Apa yang harus kita lakukan? Bertindak, kerja keras, setia dalam perkara yang kecil akan dipercaya perkara yang besar. Yang lagi studi, belajar. Jangan ditanya mau apa, mau sukses berhasil? Iya mau. Kerjaannya apa? Main game online sampai jauh tengah malam. Begadang sampai pagi. Tidur bangun siang. Lalu bangun siang baru teriak, mama ada makanan apa di lemari? Mama bilang pakai mata lihat dalam lemari. Lalu setelah makan, lalu WA teman, yuk mabar lagi.
Lalu ditanya mau apa? Mau sukses. Main game online terus, makan tuh game online. Kalau mau sukses, berhasil, kerja keras. Jangan hidup mau santai. Saya percaya Tuhan kita kasih kita talenta, kemampuan untuk kita lakukan, maksimalkan itu. Tuhan taruh potensi dalam kehidupan kita untuk melakukan banyak perkara yang dahsyat untuk kita kerjakan. Mungkin saat ini kita nggak bisa, kita nggak mampu, tetapi saya percaya Tuhan kita pasti akan perlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang punya keinginan. Seorang bernama Benjamin Disraeli, dia berkata, action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Bahwa tindakan belum tentu juga membawa kebahagiaan. Tetapi dengar baik, tidak akan pernah ada namanya kebahagiaan tanpa ada sebuah tindakan. Kalau mau hidup berhasil, kerja keras teman-teman. Saya dulu waktu umur 19 tahun kerjaan saya telemarketing sales. Tetapi saya nggak keberatan kalau mengerjakan kerjaan operasional. Bahkan sampai antar jemput ponakan bos dari sekolah saya kerjakan itu. Bongkar kontainer, bawa mobil truk ke bandara ngambil barang, ngantar barang. Karena saya tahu ketika kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan dipercaya dalam perkara yang besar. Prinsip yang saya pegang Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, setia dalam perkara kecil. Jangan hitung-hitungan ketika kau bekerja. Bekerjalah dan jadilah orang yang maksimal. Kita dituntut untuk menjadi orang-orang di atas rata-rata, beyond average. Karena firman Tuhan bilang, kalau ada yang ajak kau jalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Doa saya buat anak-anak muda, generasi muda, agar hidupmu diberkati, dipakai Tuhan. Kasih hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Cari Tuhan dulu, semua akan ditambahkan. Apa yang menjadi kerinduanmu, cita-citamu, Tuhan tahu yang terbaik. Dulu saya mau jadi arsitek, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Saya jadi pengusaha. Usaha yang dimulai dulu hanya sekedar cari modal nikah, sampai hari ini masih ada. Tahun 2002 saya bisa punya kantor di Singapura, sampai hari ini masih ada. Siapa yang pernah berpikir hanya lulusan SMA pada saat itu, drop out dari kuliah, belum lama pindah dari Papua. Saya bisa punya kantor di Singapura, di Changi Cargo Complex di dalam kawasan airport di Singapura. Sampai hari ini masih ada. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia mau kerjakan perkara-perkara yang luar biasa buat orang-orang yang biasa kayak kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan kitanya yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat. Perkara kita besar, masalah kita besar, tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kesalahan kita seringkali adalah apa? Kita besar-besarkan masalah kita dan kita memperkecil Tuhan kita yang besar itu. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang enggak terbatas. Saya berdoa, mari kita menjadi pendoa dan penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Yang penuh dengan ketulusan, kesungguhan, dan mau bertindak dengan iman. Sehingga mengubahkan banyak hal menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.